dilayani oleh Saudara Yogi. Kita akan mendapat berkat firman yang akan Tuhan bicara. Eh, Nantikan ya, kita semangat, kita mau tunggu. Oke, hari ini kita akan dilayani oleh eh, Ko Willy. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Hati bapaknya, kelemah lembutannya itu menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, saudara-saudara, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Ko Willy untuk boleh ambil tempatnya. Silakan Ko Willy. Halo, selamat malam. Ya, malam ini saya akan membagikan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam surga, pada malam hari ini hamba akan membagikan pesan-Mu Tuhan. Sungguh hamba tidak mampu berkata-kata dengan mengandalkan kemampuan hamba sendiri. Pimpin hamba Tuhan, pakai hamba sebagai saluran berkat-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan, biarlah nama-Mu yang dimuliakan, biarlah nama-Mu yang ditinggikan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, pimpin hamba-Mu, sungguh sekali lagi hamba-Mu tidak mampu berkata-kata Tuhan. Terima kasih Tuhan, silakan Kau yang beracara, silakan Kau yang berdaulat, dan Kau yang pimpin kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tadi saya dalam berdoa, saya bilang terima kasih, karena saya mengucap syukur, Tuhan yang pimpin. Sebelumnya saya ingin pantun ya. Lari pagi, berempat. Biasa jawabnya apa? Apa Mi? Bisa jawabnya? Cakep. Cakep. Supaya badan jadi segar. Tiada hari tanpa berkat saat kita saling hormat. Itu pantun yang barusan saya sampaikan. Ya, saya sendiri saat ini akan menyampaikan apa itu mengenai kata hormat. Ada apa dengan hormat? Apa efeknya hormat terhadap saya, terhadap teman-teman, terhadap bapak-bapak, ibu, semuanya. Pada saat ini, kondisi dalam semuanya juga dalam kesulitan ketika menghadapi COVID ini. Ya, orang itu ada yang merasa kesulitan, ada juga yang merasa lebih sulit, dan ada juga yang merasa ternyata lebih sulit lagi. Orang merasa sangat kejepit saat ini, melihat ke sana tertutup, ke sini tertutup, semuanya serba terhimpit. Akhirnya apa? Kita orang-orang itu mudah sekali untuk berkata-kata yang serampangan, berkata-kata sembrono, sumpah serapah, mengutuki, sehingga akhirnya banyak kata-kata, ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan yang tidak sopan itu begitu mudah sekali keluar. Bahkan kita sering sekali mendengar orang itu begitu mudah berkata-kata kasar satu dengan yang lainnya. Dan sekarang bahayanya adalah kata-kata kasar itu sudah kita serap menjadi suatu hal yang menjadi suatu hal yang biasa. Itu yang saya pikir kurang bagus ke depannya. Saya akan menceritakan mengenai hormat ini, ya. Cerita ini beberapa tahun yang lalu, katanya cerita ini adalah cerita yang cerita nyata. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang wanita usia kurang lebih 40 tahun. Dia berpenampilan rapi, membawa anaknya, memasuki sebuah taman. Tamannya itu taman khusus yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Dia masuk ke taman, karena itu pagi hari, dia duduk di sebuah kursi. Kemudian dia membuka bekalnya, dia makan, karena masih pagi mungkin ya. Nah, terus kemudian setelah makan, dengan seenaknya si wanita itu membuang sampah. Padahal di dekatnya itu ada tempat sampah. Akhirnya dari tidak jauh dari tempat anak dan wanita itu, ibunya itu sedang makan, ada bapak-bapak berpenampilan sederhana, dengan memakai baju juga sederhana, dia memungkut sampah yang dibuang oleh ibu itu dan dipindahkannya ke tempat sampah.
Si ibu itu melihat atau wanita itu melihat si bapak memungut sampah itu, dia tidak merasa sungkan atau tidak merasa gimana-gimana, tapi dia kembali membuang sampah lagi ke tempatnya yang sembarangan. Si bapak itu dengan sabar memungut sampah itu lagi dan kemudian dibuang lagi ke tempat sampah. Si anak itu berbisik kepada bapaknya, tapi berbisiknya agak keras ya karena si bapaknya juga di sebelahnya. Nak, kamu harus rajin belajar. Supaya apa? Supaya kamu jadi pintar. Kalau kamu tidak rajin belajar, maka besarnya nanti kamu hanya bisa seperti si bapak itu yang hanya bisa mungut sampah. Kemudian bapak itu dengan sopan menghampiri ibunya itu dan berkata, "Bu, maaf, apa ini kan taman perusahaan? Apa tujuan ibu ada di tempat ini?" Ibu ini dengan sombongnya dia berkata, "Aku seorang calon manajer di perusahaan ini. Perusahaan ini sudah memanggil aku untuk aku mulai bekerja pada hari ini di perusahaan ini." Kemudian tidak lama kemudian ada seorang pemuda berpenampilan rapi menghampiri bapak tua itu. Kemudian dengan hormat dia santun, "Selamat pagi Pak, mengingatkan ke Pak Presdir hari ini sebentar lagi rapat kita akan dimulai." Wanita itu terkejut dengan penampilan pemuda yang menghampiri bapak itu dan bilang sebagai Pak Presdir. Dan kemudian bapak tua itu bilang begini, saya menyarankan untuk tidak menempatkan wanita ini di posisi manapun di perusahaan saya. Kemudian manajer itu berkata, "Baik Pak, akan saya ikuti apa yang menjadi kemauan Bapak." Ini adalah kisah nyata. Tahu tidak siapa yang menjadi bapak tua sederhana itu yang mengutin sampah? Dia saat ini memang sudah almarhum ya. Jadi bapak itu mengajarkan kepada anaknya, kita itu harus bisa menghormati apapun posisi dia. Mau apakah dia seorang manajer, apakah dia pemungut sampah, atau dia itu orang apapun juga, supaya si bapak itu bisa mengajarkan untuk menghormatinya. Next. Nah, bapak yang tadi adalah almarhum Bapak Bob Sadino. Ya, malum Pak. Ini cerita bahwa ternyata sikap si wanita itu yang tidak sopan itu membuat efek yang sangat tidak baik untuk wanita itu. Yang seharusnya wanita itu bekerja pada hari itu menjadi manajer di salah satu bagian perusahaan itu, tapi karena dia tidak berlaku sopan, maka dia itu tidak diizinkan untuk bekerja di tempat itu. Itu sungguh ada penyesalan yang luar biasa bagi wanita itu. Next. Sekarang saya bicara mengenai hormat. Apa sih arti hormat itu? Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti hormat itu adalah apa ya coba? Arti hormat itu, next. Menghargai. Hormat itu menghargai. Menghargai atau taksim atau hikmat atau sopan ya. Atau berikutnya, ya, perbuatan yang menandakan rasa hormat itu atau taksim itu adalah seperti menyembah atau menunduk. Seperti tadi, seorang pemuda yang mengingatkan kepada Pak Presdirnya, "Selamat pagi Pak," dengan sikap menunduk, dia menyatakan rasa hormatnya kepada Pak Presiden Direktur. Next. Hari ini saya akan memberikan judul, "Ada apa dengan hormat?" Tentunya, tadi si wanita tadi ketika dia tidak menghormati, ada permasalahan yang dihadapinya. Yang ingin saya sampaikan saat ini adalah, ada apa dengan hormat? Nah, ternyata ada hormat, ada berkat. Saya ulangi ya, ada hormat, itu ada berkat. Tentunya tidak instan, seperti makan cabai rawit.
sekarang kita makan, saat itu juga pedas. Nggak mungkin lah kita makan cabai rawit, sekarang makan, delay, 3 jam kemudian baru kita cari minum, segala macam karena kepedasan. Ada hormat, ada berkat itu sekali lagi tidak instan. Butuh suatu proses, kapan kita diberkatinya, kita tidak tahu. Next. Kita baca sama-sama dalam Matius 13, ayat 54-58 saya akan bacakan. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudara perempuannya ada bersama dengan kita? Jadi, dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka, perhatikan, kecewa. Perhatikan, menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Pada saat itu diceritakan ketika Tuhan Yesus ketika Yesus itu kembali ya ke kampung asalnya, kampung tempat tinggalnya, ke tempat masa kecilnya. Orang-orang menolak dia karena mereka kecewa. Nah, kecewanya kenapa, menolaknya kenapa, saya tidak akan ceritakan sekarang karena waktunya nggak akan cukup. Tapi akibatnya dengan kecewa, dengan menolak, kata kuncinya kecewa, kata kuncinya menolak, akibatnya apa? Ya, di samping ketidakpercayaan, mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Seringkali kita menolak Tuhan, seringkali kita tidak percaya kepada Tuhan, seringkali kita tidak mengaminkan apa yang menjadi firman Tuhan yang kita dengar, baik melalui firman Tuhan pembacaannya, baik mengenai khotbah, maupun apa yang kita dengar dari orang-orang yang langsung maupun tidak langsung membagikan firman Tuhan kepada kita. Kita kecewa, kita menolak. Kalau kita sudah kecewa ke seseorang, kalau kita sudah menolak kepada seseorang, apapun yang dia lakukan, itu selalu jelek. Apa yang dia kerjakan, itu pasti di depan kita itu salah semuanya. Kita merasa kecewa karena kita sudah menolak, karena kita sudah tidak percaya, apapun yang dia perintahkan, kita tidak akan lakukan. Apapun yang dia mau kita kerjakan, kita juga tidak akan kerjakan. Karena apa? Karena kita tidak percaya. Ruginya ada di siapa? Ruginya adalah di kita, di saya. Karena apa? Karena saya tidak akan mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan siapkan buat saya. Karena apa? Karena saya kecewa terhadap Tuhan. Karena saya menolak terhadap Tuhan. Karena saya tidak percaya kepada Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan tidak bisa memberikan berkatnya untuk saya. Next. Ada apa dengan hormat? Ada hormat, ada iman. Kok bisa sih ada hubungannya hormat dengan iman? Hormat dengan berkat. Kok bisa sih? Itu yang saya akan bahas hari ini. Ada apa dengan hormat? Ada hormat, ada iman. Iman sangat berkaitan dengan rasa hormat. Tidak ada hormat, iman tidak akan bekerja. Jika kita memiliki rasa hormat, maka Tuhan mengalirkan berkat-Nya, mujizat, dan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Next. Kita akan baca sama-sama dari Matius 8, ayat 5-10. Ketika Yesus ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia, memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku pula ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun
di antara orang Israel. Next. Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang apa engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah. Kembali kepada slide sebelumnya. Dikatakan ada seorang perwira di Kapernaum. Tentunya perwira ini adalah seorang yang memiliki posisi yang baik sekali. Dia menjadi suatu pemimpin mungkin di daerah situ. Dia memiliki kekuasaan, dia memiliki pengaruh yang besar. Dia mendengar bahwa Yesus itu luar biasa. Dia bisa menyembuhkan, dia banyak melakukan mujizat apapun juga. Sehingga dia tahu bahwa hambanya itu memiliki suatu penyakit dan dalam kondisi yang sakit saat itu, sakitnya lumpuh. Dan saat itu begitu menghargainya Yesus, pemimpin perwira ini hanya berkata, katakan saja sepatah kata, gitu kan. Jadi benar-benar perwira ini tuh menghargai Kristus. Yesus nggak perlu datang, nggak perlu, katakan saja itu sudah cukup, nggak perlu ngapain, nggak perlu datang repot-repot. Tapi sebetulnya bukan merepotkan, karena aku tidak layak untuk menerima engkau, untuk datang ke rumahku. Katakan saja sepatah kata. Apa yang kau katakan, itu akan terjadi, intinya begitu. Berikutnya, next. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Ini, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Apa yang engkau percayai, itu yang akan terjadi. Kalau engkau percaya A, maka akan terjadi A. Kalau engkau percaya B, maka akan terjadi B. Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambamu. Karena begitu menghormatinya sang perwira ini sehingga dia hanya minta kepada Yesus, cukup katakan saja. Next. Kenapa hanya cukup katakan saja? Ya, karena begini. Perwira itu sebetulnya dia kan seorang pemimpin, ya. Dia punya hambanya. Kenapa dia peduli dengan hambanya? Karena dia bilang gini, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang, banyak masuklah ia ke Kapernaum. Jadi ini sama dengan cerita yang barusan. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba. Nah, yang harus digarisbawahi ini adalah perwira itu sangat bahwa di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Walaupun dia seorang perwira, walaupun dia seorang petinggi, walaupun dia seorang pemimpin yang luar biasa, punya pengaruh besar, punya banyak orang yang bisa diperintah, tapi ternyata dia rendah hati sekali. Dia sangat menghargai seorang hamba yang sedang sakit, sehingga dia mau dengan rela meminta kepada Yesus, untuk Yesus tolong sembuhkan hambaku yang sedang sakit, dia kesakitan. Tapi cukup hanya dengan katakan saja. Ini juga mengingatkan kepada kita seberapa besar kita memperlakukan Yesus. Apakah kita percayanya kurang kepada Yesus? Apakah kita ragu-ragu kepada Yesus? Luar biasa sekali hamba seorang perwira di Kapernaum ini. Dia luar biasa. Dia benar-benar menghargai, menghormati Yesus. Hanya dengan perkataannya saja itu sudah cukup. Next. Ada apa dengan hormat? Siapa yang harus kita hormati? Pertama ya tentunya Tuhan. Tuhan harus kita hormati. Kita harus percaya Tuhan dan firman-Nya seperti yang tadi. Mujizat tidak bisa terjadi kalau kita tidak terima, kita tidak percaya. Tapi ketika perwira Kapernaum ini percaya, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Itu adalah cara menghormati Tuhan. Selain Tuhan, kita juga harus menghormati manusia. Ya, nah manusia itu ada beberapa tipe, ada beberapa bagian. Yang pertama orang tua dan yang dituakan ya. Ada yang dituakan itu ada pemimpin perusahaan dan lain sebagainya. Dan orang yang dituakan atau orang yang di atas itu adalah
orang-orang yang harus kita hormati. Dengan apa kita harus menghormati orang tua dan orang-orang di atas kita? Ya tentunya dengan cara kita berlaku sopan, bersikap sopan, berbicara sopan. Ya, nah salah satu menghormati orang yang di atas kita, salah satunya adalah pemimpin rohani. Ya, pemimpin rohani itu ya kita harus hormati. Saat ini medsos sudah begitu ramai sekali ya, saling membuli. Ada hamba Tuhan A dibully abis-abisan oleh sesama dari gereja-gereja yang lainnya juga. Aduh, ini sangat memalukan sekali ya. Jadi kita harus hormati para pemimpin kita. Kita apapun dia punya salah, apakah dia salah atau salah banget ya, itu bukan urusan kita. Yang penting adalah kita menghormati dia ya, karena urusan dia itu adalah antara pemimpin rohani itu dengan Tuhan, bukan dengan kita ya. Nah, manusia yang harus kita hormati itu adalah orang lain atau sesama. Sesama itu apa ya? Sesama kita sebagai manusia ya. Itu yang harus kita hormati. Dan yang berikutnya yang harus kita hormati adalah diri sendiri. Nah, sekarang yang mau saya bagikan adalah mengenai menghormati orang tua. Udah kita sering nih mendengar menghormati orang tua ya. Dan kita untuk menghormati menghormati pemimpin itu juga udah sering. Menghormati Tuhan juga itu udah sering. Nah, sekarang ada dua bagian, saya akan persempit menjadi menghormati orang lain atau sesama dan menghormati diri sendiri. Kenapa menghormati diri sendiri itu saya taruhnya di bagian bawah? Karena menghormati diri sendiri itu adalah basic dari semuanya, ya. Itu adalah pondasi yang kuat. Kalau diri sendirinya beres semuanya, maka kita akan bisa menghormati orang lain. Kita akan bisa menghormati orang tua. Kita akan bisa menghormati pemimpin yang lainnya. Terutama kita akan bisa menghormati Tuhan kita. Jadi nanti bagian diri sendiri itu yang akan kita gali sama-sama lebih dalam. Kita sekali lagi dalam menghormati itu adalah kita menghormati Tuhan, yaitu dengan percaya kepada Tuhan. Dan kita menghormati manusia, yaitu orang tua, orang yang di atas kita, pemimpin, ya, kemudian orang lain atau sesama, dan diri sendiri. Tapi sebentar nih, kita itu sebetulnya nggak bisa menghormati. Secara, kalau kita bilang, kan seringkali kita mendengar, kita mah mengalir sajalah seperti air. Sebetulnya untuk menghormati tidak bisa. Menghormati itu harus kita upayakan. Saya akan ambil contoh. Bukan sulap, bukan sihir. Ini tali. Tali ini, dia memiliki, kalaupun dia tidak dipegangi, otomatis dia akan terjatuh. Kelihatan tidak? Dia akan terjatuh. Ya. Nah, untuk membuat tali ini tegak, seperti ini misalnya ya, maka harus ada usaha dari saya yang dilakukan secara sengaja, yang terus-menerus, dan ketika saya letih atau lelah, maka ini mungkin saya lepas, tapi saya harus kembali mendirikan tali ini kalau memang saya ingin menegakkan tali ini. Karena pada dasarnya tali ini tidak bisa tegak. Dia akan langsung terkulai. Begitu juga dengan rasa hormat. Rasa hormat tidak bisa mengalir begitu saja. Rasa hormat bukan sesuatu hal yang natural kita, bukan. Itu harus dikejar, itu harus diusahakan, itu harus kita kerjakan dengan sengaja. Karena sekali lagi, kalau kita tidak kerjakan dengan sengaja, maka kita akan mudah sekali tidak menghormati. Apa tidak menghormati itu? Berkata-kata kasar, berkata-kata seenaknya, pokoknya yang tidak baik, sampah yang kita keluarkan. Tapi ketika kita akan menghormati, ketemu dengan pemimpin rohani, kita harus bersikap, oh ya, kita pasang senyum. Kemudian kita berlaku sopan, malam Pak, malam Kok, malam Bu, ya. Itu harus disengaja. Nggak bisa kalau kita nggak disengaja. Kita juga tentunya harus memiliki bahasa tubuh yang baik. Kita harus memiliki rasa hormat. Jadi jangan bicara, jangan apa lu, gitu. Jangan kayak gitu kepada pemimpin rohani. Kita harus hormati, ya. Ya kalau di tempat ini dalam komunitas kita Christ Culture, pemimpin rohani kita, ya ada Koko Yosi A, ya, bukan Yosi B, Yosi A. Terus kemudian ada Cici Iren, ya. Itu harus kita hormati. Arahan apa yang diinginkan itu harus kita ikutin, ya. Beliau-beliau ini
yang mungkin sudah lebih dahulu mendengar apa yang ingin dilakukan setelah didoakan segala macam, ya disarankan kepada kita untuk kita kerjakan, ya kita kerjakan. Ya, masalah mengerti tidak mengerti kan bisa didiskusikan. Ya, jadi jangan ragu ketika selain Koyosi, Ciiren, ada leader-leader yang lainnya ketika berbicara, tentunya bicara itu adalah untuk menjadikan suatu kita bertumbuh, ya, bukan untuk menjelekan kita, bukan untuk menghancurkan kita. Orientasinya adalah kita akan dijadikan menjadi serupa dengan Kristus melalui teladan kehidupannya, melalui pengajaran firman Tuhannya. Nah, kita harus lihat buah-buahnya apa yang mereka lakukan. Buah-buahnya lah, dari buah-buahnya lah kita akan melihat siapa dia. Next. Ini yang harus kita lakukan. Ada apa dengan hormat? Hormati orang lain, ya. Menghormati orang lain adalah dengan murah hati. Nah, karena apa? Karena murah hati itu adalah kunci membuka hati orang. Murah hati itu adalah kunci membuka hati orang, ya. Tolong diingat, dengan murah hati, menghormati orang lain dengan murah hati adalah kunci membuka hati orang. Apa itu kunci membuka hati orang? Ya, kita akan bicarakan selanjutnya. Next. Sebelumnya kita sering, ini kenyataan ya, kenyataan kita ya. Kita itu lebih senang melihat orang lain gagal. Senang ya, aneh ya, orang lain gagal kok kita senang. Tapi kita sedih kalau melihat orang lain berhasil. Nah, kok bisa begitu? Patokannya siapa? Ya saya dong. Kalau ada teman saya lebih gagal dari saya akan senang. Tapi ketika ada orang yang lebih tinggi dari saya akan merasa tidak senang. Contoh, ketika saya dulu sekolah, saya dapat pelajaran matematika, misalkan saya dapat nilainya 7, dan ada teman saya dapat nilai 8, saya sedih, saya sebel, gitu kan ya. Saya tidak suka kenapa dia lebih besar dari saya. Tapi ketika melihat teman yang lainnya nilainya 4, do re mi fa sol la 1 2 3 4 misalnya, kita senang dia nilainya lebih kecil dari saya gitu ya. Nah, itu karakter kita sebetulnya, ya. Kita akan lebih senang melihat orang gagal, ya, dan kita akan sedih ketika melihat orang lain berhasil. Patokannya saya nggak mau disaingi. Itu tidak bagus, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Next. Nah, ini jangan kritik orang lah, jangan bully orang lah, jangan omong seenaknya lah kalau kamu tidak bisa menolongnya. Kok kamu gitu sih? Kok jelek banget? Ya, supaya nggak jelek bagaimana? Tolong dong. Kok kamu begini sih? Selalu dikritik. Tapi kitanya nggak memberikan apa-apa. Hanya bisa bicara saja. Tidak bisa memperbaiki. Kalau memang begitu, ya udah jangan bersuara. Diam aja udah. Silakan yang lainnya. Kita sering dengar nih, sering baca ya, ada iklan sebuah produk. Nggak ada lu, nggak rame. Tapi sekarang jadi berubah. Ada lu, nggak rame. Kenapa? Karena kitanya ditolak. Kitanya nggak disukai. Kita itu penyebar kegaduhan di tempat itu. Kita menyebabkan ledakan-ledakan emosi di tempat itu. Kita menyebabkan terjadi kemelut, keributan, dan lain sebagainya di tempat itu. Sehingga ada semboyan, ada lu nggak rame. Mending lu nggak ada di sini. Dan kesimpulannya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Kesimpulannya adalah, next, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Ya, sekarang tidak diharapkan kehadirannya di mana dulu? Ya, kalau kita tidak diharapkan kehadirannya di komunitas yang baik-baik, ya kita harus bertanya, kenapa? Ada apa dengan saya? Tapi kalau kita ditolak kehadirannya di kelompok-kelompok yang kriminal atau lain sebagainya, ya kita harus bersyukur. Jadi kita harus mengetahui juga, kita itu ditolak kehadiran kita itu dalam posisi sebagai apa? Kalau dalam suatu kelompok yang baik-baik, kita ditolak karena dianggap kita akan mengacaukan kelompok itu. Next.
Di sini ada sebuah cerita mengenai Sakyus. Sakyus itu kita udah sering dengar ya nama Sakyus. Dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan lalu melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini kedaulatan Yesus, nggak usah dipertanyakan. Kenapa Yesus bilang hari ini harus menumpang di rumahnya Sakyus? Itu kedaulatan Tuhan. Ayat 6, lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Saya akan jelaskan. Sakyus adalah seseorang yang memiliki posisi yang luar biasa. Dia seorang pemungut cukai, dan dia juga sebagai seorang kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai itu mungkin bisa digambarkan adalah seseorang yang kaya, punya banyak harta, punya banyak rumah, punya banyak segala macamnya. Karena dia orang kaya, disebutkan orang kaya. Tentunya, kemanapun dia pergi, pasti dia akan ada pengawal. Nggak mungkin dia pergi sendirian. Tapi rupanya apa? Dia itu badannya pendek. Ini bukan body shame. Ini bukan melakukan pelecehan. Ini bukan menjelek-jelekan mengenai kondisi tubuh. Tapi kenyataannya seperti itu. Artinya, walaupun Sakyus itu memiliki segalanya, tetap dalam badannya itu dia merasakan suatu hal yang kurang. Dia merasakan badannya pendek. Tentunya mungkin saat itu belum ada ya medsos ya, belum ada juga Om Google, belum ada. Mungkin kalau sudah ada Google, dia langsung akan kontak, dia akan ketik, dia akan searching, dia akan cari ke opa-opa di Korea Selatan. Dia akan tanya, opa, bagaimana caranya meninggikan badan? Mungkin seperti itu, tapi mungkin pada saat itu belum ada ya. Next dulu, jangan dulu. Yang tadi, ke ayat yang tadi, jangan dulu. Next. Mundur lagi. Oke. Nah, badannya pendek. Nah, badannya pendek itu Sakyus merasa bahwa dia tuh memiliki satu kelemahan. Harta dia punya, segala macam dia punya, ya. Tapi dia merasa ada sesuatu yang menjadi kelemahan dia. Ada kekosongan juga dalam dirinya. Dia butuh sesuatu. Dia mendengar Yesus begitu luar biasa. Dia mendengar Yesus banyak melakukan perkara mujizat. Dia mendengar banyak Yesus itu menolong, mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Dia mendengar. Tapi akhirnya dia mendengar bahwa dia akan melihat Yesus akan melintas di jalan itu. Ya. Nah, Sakyus waktu itu karena badannya pendek, ya tentunya dia tidak bisa melihat karena dia orang-orang yang lain lebih tinggi ya. Nah, kemudian dia langsung memanjat pohon ara dan melihat Yesus. Bayangkan, ini dia mempermalukan dirinya. Sakyus orangnya pendek. Mungkin nggak disebutkan, imajinasi saya, Sakyus itu karena orang kaya, kalau orang kaya makannya mungkin berlebih, sering berpesta, makan ini, potong itu, mungkin setiap hari berpesta ngejamu tamu A, rada siangnya berpesta menjamu tamu B, malamnya berpesta menjamu tamu C, setiap malam, setiap hari mungkin dilakukan. Mungkin menurut analisa saya, menurut pemikiran, dan ini belum tentu benar, mungkin badannya pendek. Selain pendek, juga mungkin dia gemuk. Karena mungkin karena dia banyak event-event atau banyak entertain orang untuk makan terus, makan, minum, selain pendek, dia gemuk. Bayangkan, Sakyus dengan badan pendek dan gemuk. Sekali lagi, maaf, ini bukan menghina orang, ini bukan
membuli orang, ya, tapi ini hanya menggambarkan saja. Ketika Sakeus naik ke atas pohon, dengan susah payahnya karena badannya pendek dan badannya selain pendek dia gemuk. Orang-orang akan membuli dia, akan mentertawakan dia. Orang-orang itu akan mencibir, itu orang nggak punya malu, itu orang macem-macem aja, itu orang cari perhatian. Segala sesuatunya diomong-omongin. Orang tuh paling pintar ngebully. Karena bagi dia tuh ngebully itu sama sekali nggak ada sekolahnya. Tanpa sekolah juga ngebully mah udah pinter. Nggak ada yang namanya nama misalkan siapa lulusan fakultas ngebully dengan nilai cum laude. Nggak ada, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngebully itu natural, ngebully itu alamiah. Ngebully itu kalau dipupukin, itu akan tumbuhnya makin kuat. Ketika Sakeus naik ke atas pohon, orang-orang itu membulinya luar biasa. Tapi Sakeus abaikan itu semuanya. Sakeus tidak punya rasa malu. Saat itu kenapa? Dia tahu, dia punya satu tujuan yang luar biasa. Aku mau datang kepada Yesus. Aku mau melihat Yesus. Kekosongan dirinya, dia merasa bahwa dirinya pendek, dia merasa tidak berdaya, dia memiliki ada sesuatu yang kurang. Saya ingin melihat Yesus. Karena saya ingin melihat Yesus, saya abaikan semuanya. Saya tinggalkan rasa malu saya, mungkin saya diketawain, mungkin saya diolok-olok. Saya tinggalkan itu dengan satu tujuan adalah saya panjat pohon itu supaya saya bisa melihat Yesus. Nah, ayat berikutnya bilang, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus. Kenapa Yesus melihat ke atas? Mungkin orang lain itu sedang mengolok-ngolok Sakeus saat itu. Mungkin diteriakin segala macam. Mungkin ada yang iseng ngelemparin apa, atau mungkin gimana, pokoknya Sakeus saat itu dibully. Langsung Yesus bilang, ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan Sakeus dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Ini suatu hal yang luar biasa. Sakeus sama sekali tidak bermimpi. Sakeus sama sekali tidak punya cita-cita untuk ada Yesus bisa datang ke rumahnya. Dia hanya ingin melihat Yesus itu seperti apa. Dia hanya ingin melihat Yesus itu bagaimana. Tapi Yesus melihat hatinya Sakeus. Yesus bisa merasakan bagaimana Sakeus berupaya untuk naik ke atas pohon itu, memiliki suatu kerinduan untuk datang dan berkunjung kepada Yesus. Yesus tahu hatinya. Yesus tahu siapa Sakeus. Yesus tahu tanpa diberitahu juga dia adalah bandar dari pemungut cukai. Dia big boss gitu dari pemungut cukai. Yesus tahu itu semuanya. Tapi Yesus tahu hatinya Sakeus. Hati Sakeus rindu sekali untuk mengenal Yesus, rindu sekali untuk datang kepada Yesus. Luar biasanya, Yesus datang. Yesus bilang kepada Sakeus, Sakeus, aku akan datang ke rumahmu. Itu luar biasa sekali. Ketika ada orang hanya datang melihat ada undangan di gereja, yuk datang yuk, ada artis A, yuk datang yuk ada artis B, yuk datang yuk ada artis C, gitu ya. Akhirnya dia datang, tapi ternyata dia datang ke gereja dilawat oleh Tuhan, karena Tuhan begitu rindu kepada orang-orang yang datang kepadanya. Itu saudara-saudara, ya, bagaimana hormat kita terhadap orang lain. Nanti saya juga akan jelaskan lagi. Dengan membuka hati itu, apa akibatnya? Sakeus itu ditolak oleh orang lain. Dia tidak diberi kesempatan ketika dia berusaha selain dia naik ke atas pohon, karena di tempat itu dia sudah tidak punya kesempatan untuk melihat Yesus. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia memiliki pengawal, tapi masa tidak mengizinkan dia untuk Sakeus bisa maju ke depan. Dia dibully, dia tidak diberi kesempatan, dia tidak disukai oleh banyak orang. Dan ketika dia naik ke atas pohon, dia juga tidak disukai, dia dibully. Karena apa? Pada saat itu pemungut cukai itu adalah orang-orang yang paling tidak disukai. Aduh, dia nyusahin terus, cari duit susah, segala macam. Ini enaknya tinggal mungutin aja. Tidak suka orang-orang terhadap pemungut cukai, apalagi kepada Sakeus sebagai bandarnya, sebagai tuannya, sebagai big boss-nya. Karena dia adalah sebagai kepala pemungut cukai. Ketika orang-orang tidak menganggap Sakeus, ketika Sakeus dilecehkan oleh orang lain, ketika Sakeus tidak dianggap oleh orang lain, tidak ada yang mau menolong dia, tidak ada yang memberi jalan, tidak ada yang mau
memberi kesempatan dia untuk melihat Yesus. Tapi Yesus datang sendiri kepada Sakeus. Yesus tahu kerinduan Sakeus. Yesus datang bilang, Sakeus, mari turun. Aku akan datang. Aku akan menumpang di rumahmu. Yesus datang ke rumahnya Sakeus bukan karena Sakeus mengundang Yesus. Tidak, tapi Yesus yang memutuskan untuk datang ke rumah Sakeus. Selanjutnya adalah Sakeus datang ke rumah orang-orang. Ketika Yesus datang ke rumah Sakeus, ya, kemudian orang-orang itu melihat bahwa kenapa sih Yesus datang ke orang pemungut cukai? Kenapa dia apakah tidak tahu bahwa orang itu orang berdosa? Tidak tahukah bahwa Sakeus itu orang yang dibenci? Tidak tahukah bahwa Sakeus itu adalah orang yang tidak disukai? Itulah orang-orang. Itulah banyak orang bisanya hanya membuli. Kalau bisa sih membunuh orang supaya tidak berkembang. Kalau bisa orang itu supaya tidak datang kepada Yesus. Yesus tahu apa yang menjadi kerinduan Sakeus. Yesus tahu siapa Sakeus. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan Sakeus. Apa yang selanjutnya terjadi? Perhatikan ayat ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, dan dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah bukti nyata pertobatan Sakeus. Sakeus bukan saja menerima Kristus, dia merasa dipeluk oleh Kristus, dia merasa bahwa Yesus datang kepadanya karena penerimaan Kristus. Karena Yesus mendatangi Sakeus, karena Yesus menghampiri Sakeus, karena Yesus menerima Sakeus, apapun yang dilakukannya, akibatnya terjadi pertobatan dari Sakeus. Apa bukti pertobatannya adalah? Yaitu dia akan mengembalikan apa yang sudah menjadi mungkin permasalahannya. Mungkin apa yang menjadi, mungkin dulu sebelum dia bertobat, dia merasa dia banyak membuat orang lain mengalami kesulitan. Itu adalah bukti nyata dari seseorang yang bertobat, saudara. Bukan hanya dia mengalami suatu perubahan di dalam dirinya, yang tadinya orang yang belum bertobat, sekarang sudah bertobat, yang tadinya melakukan dosa, sekarang tidak melakukan dosa, tapi ada bukti nyata, yaitu dia mulai ada rasa kasih terhadap yang lainnya. Dia merasakan, dia bilang kepada Yesus, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Mungkin orang-orang mulai membuli, wah dasar kamu mungkin orang kaya, bisa aja ngebeli keselamatan, bisa saja kamu sumbang-sumbang uang ini supaya kamu dapat posisi di gereja anu, kamu bisa saja bikin gedung itu supaya kamu punya nama. Orang-orang hanya bisa ngebuli. Ketika Sakeus bertobat ingin mengembalikan atau mengembalikan orang yang diperasnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan ayat 9 dan 10 ini. Yesus sama sekali tidak menyalahkan Sakeus ketika Sakeus berkata di ayat 8. Dia akan kembalikan kepada orang yang merasa diperas. Yesus tidak berkata, Sakeus, kamu nggak boleh bilang begitu. Yesus tidak bilang begitu. Ayat 9, ayat 10-nya bukan pernyataan penolakan untuk ayat 8. Beda dengan sebelumnya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya pernah dengar ketika ada seorang pemuda berkata kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke surga ya, kalau nggak salah ya. Yesus bilang, jual semua hartamu, ikutlah aku. Dan pemuda itu sangat sedih sekali dan dia tinggalkan Yesus. Sakeus bisa dikatakan versinya hampir mirip. Dia orang kaya. Ketika dia bertobat, dia pakai kekayaannya itu untuk menolong banyak orang. Dia pakai kekayaannya itu untuk membantu orang-orang yang diperlukan. Tapi Yesus ayat 9 dan ayat 10 bukan ayat-ayat yang menolak
ayat 8. Yesus tidak bicara bahwa Sakius tidak boleh begitu. Tapi ayat 9 dan ayat 10 adalah suatu ungkapan rasa syukur dari Kristus mengenai pertobatan Sakius, dan hasilnya itu memberi dampak yang positif bagi orang lain. Karena Yesus menghargai orang dengan menghargai Sakius, dengan menghormatinya, maka Sakius menjadi bertobat. Kalau ketika itu Yesus ikut membuli, ketika orang-orang lihat Sakius di atas pohon, ya, woi, bicara yang negatif-negatif. Yesus juga bicara, hehe, ketawa, dia juga ketawain Sakius. Sakius akan hancur hatinya. Sakius benar-benar sudah ditolak oleh manusia, udah ditolak oleh yang lainnya, ditolak lagi sama Yesus. Wah, itu udah akan hancur lebur. Tapi luar biasanya Yesus bukan melihat fisik, bukan melihat apapun juga, tapi Yesus bisa melihat hati. Kerinduan Sakius, Tuhan sanggup. Di sini menggambarkan adalah bagaimana kita menghormati orang lain, yaitu dengan cara kita memberi perhatian kepada orang itu. Beberapa tahun yang lalu saya ada kegiatan persekutuan. Waktu itu saya sengaja beli nasi bungkus, dan karena waktunya masih panjang, jadi saya ada kesempatan makan. Ada seseorang datang, saya belum kenal orang itu, dan saya ajak ngobrol sebentar, kemudian saya tawarin makan. Kemudian saya tawarin, yuk kita makan bersama. Akhirnya makan bersama saya dengan orang tersebut. Sambil makan, saya cerita Kristus. Saya bicara bahwa Kristus sayang kepada kita semua, sayang kepada orang yang barusan datang itu, dan dia mau supaya orang itu bisa datang dan ikut persekutuan ini. Saya bilang seperti itu. Di saat sambil makan, orang tersebut menangis. Padahal laki-laki, ototnya besar, badannya tegap, ya. Dia menangis. Menangisnya kenapa? Sambil makan, dia menangis. Akhirnya saya tanya, boleh kalau saya tahu kenapa menangis? Dia bilang seperti begini, baru kali ini ada orang yang bisa memperhatikan saya dengan mengajak saya makan. Selama ini belum pernah. Hati saya merasa sukacita, senang sekali, dan akhirnya saya terus injili, dan akhirnya dia bertobat. Ya, jadi gara-gara sebungkus nasi itu membuka hati dia untuk menjadi terpaut, ya, dan akhirnya tertarik dengan apa yang diceritakan. Bukan karena saya tidak bisa apa-apa. Itu karena Kristus, itu karena Roh Kudus yang bekerja pada saat itu untuk menjamah orang itu sehingga hatinya terbuka. Dan ketika saya bicara mengenai Kristus, kasih Kristus itu memeluk dia. Dia menangis, dia bilang saya orang jahat, saya orang berdosa, saya sudah melakukan A, B, C, D, E. Dia udah gimana. Tapi pada saat itu dia bilang bahwa saya merasakan damai dan sukacita yang luar biasa sekali. Yesus, masuklah dalam hatiku, jadilah raja dalam hatiku. Pimpin hidupku, ubahkan hidupku. Dia bilang seperti itu, saya doa terus dan dia terus menangis. Ya, artinya ketika kita menghargai orang lain adalah kita berlaku dengan istilahnya itu kita memberikan suatu perhatian supaya apa? Supaya kita bisa membuka kunci dari hatinya. Next. Ada apa dengan hormat? Hormati dirimu. Menghormati diri sendiri dengan menjaga perkataan dan tingkah laku sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah modal dasar atau fondasi yang harus kita pelajari saat ini. Karena ini merupakan fondasinya. Kalau ininya kuat, maka bangunan-bangunan di atasnya itu akan kuat. Kalau fondasinya tidak kuat, maka bangunan apapun yang dibangun di atasnya itu akan ambruk pada waktunya. Ada apa dengan hormat? Hormati dirimu, diri saya, diri bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya. Bagaimana kita menghormati diri kita? Yaitu menghormati diri kita sendiri dengan menjaga perkataan kita, tingkah laku kita, sesuai dengan firman Tuhan. Next. Jika mau apel, ya tentu kita harus menanam bibit apel. Ini pantun ya. Jika mau petai, jangan tanam jengkol. Ya nggak mungkin lah. Buah yang dihasilkan itu sesuai dengan bibitnya.
apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, itu yang terjadi. Tidak bisa berkata kekalahan, dan kita berharap kemenangan. Nggak mungkin lah kita kalah, kita bicara kalah terus, tapi kita mengharapkan sesuatu yang menang. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Next. Tidak bisa berkata tak cukup, tak mampu, tak pernah maju, dan berharap mendapat kelimpahan. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Next. Nah, jika perkataanmu buruk, Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka hidupmu buruk. Jika perkataanmu baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hidup kita pasti akan baik. Engkau tidak sadar dengan mengutuki hidupmu melalui perkataanmu. Kita selalu merendahkan diri kita tidak mampu, kita tidak bisa, kita tidak berdaya, kita merendahkan diri kita melecehkan diri kita ngebully diri sendiri. Setiap kali berkata tidak, setiap kali berkata tidak pernah beruntung, engkau baru saja mengutuk hidupmu. Ini mah nggak berhasil, ini mustahil, ini tidak mungkin, impossible. Itu akan mengutuki hidup kita melalui perkataan kita, melalui mulut kita, mengutuki diri kita sendiri. Next. Perhatikan apa yang kau katakan, memberkati atau mengutuki. Yang tadi seorang perwira di Kapernaum, dia percaya sekali apa yang dikatakan Yesus. Yesus bilang, terjadilah sesuai dengan apa yang kau inginkan. Terjadilah sesuai dengan apa yang kau katakan. Ketika kamu bicara jelek kepada dirimu, jeleklah yang terjadi. Ketika kamu bilang gagal kepada dirimu, gagallah yang terjadi. Ketika kamu bicara nggak bisa, tidak diberkati, tidak mampu, itulah yang terjadi. Karena itulah yang doamu terhadap dirimu, doamu terhadap kehidupanmu, doamu terhadap masa depanmu. Yang penting adalah, next, hormati dirimu. Dengan apa? Dengan perkataan yang baik. Apa sih perkataan yang baik itu? Next. Kata-kata menghormati diri, kata-kata yang menguatkan dan membangunkan diri. Saya adalah ciptaan baru. Ucapkan itu terus, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Next. Dipercepat aja. Saya diberkati. Terus, saya dicukupkan. Terus, saya adalah pemenang. Saya adalah unik. Terus, selanjutnya, tak, spesial. Terus, saya dikasih. Saya dipelihara. Saya penting. Saya berharga. Saya diampuni. Terus, itu yang harus kita bicarakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Itu yang harus kita kejar. Bahkan bicara, Tuhan, aku disembuhkan, aku dilepaskan dari kuasa gelap, aku dilepaskan dari kebiasaan buruk, aku dilepaskan dari kecanduan, aku dilepaskan oleh ikatan setan, aku dilepaskan oleh banyak hal. Itu yang harus kita lakukan. Perkataan-perkataan iman, itu yang harus kita lakukan. Perkataan nubuatan-nubuatan untuk diri kita sendiri, itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Perkatakan dan percayai. Apa yang kamu katakan, percayai itu, maka itu akan terjadi. Kapan waktunya? Itu adalah waktunya Tuhan. Next. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dari berbagai pembicaraan sebelumnya, sekarang mari kita arahkan kepada peristiwa luar biasa ketika Yesus menebus dosa kita semua. Ketika Yesus ada di kayu salib. Ketika Yesus sudah memberikan segalanya buat kita. Saya akan membicarakan bukan hanya Yesus, tapi penjahat di kiri dan penjahat di kanannya. Next. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima belasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan
ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara, bayangkan untuk penjahat di kiri, penjahat di kanan, Yesus di tengah-tengah. Tangannya ada di kayu salib si penjahat ini. Dia mengalami kesakitan. Bayangkan saudara-saudara, apa yang dia katakan. Yang dia katakanlah, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, hore. Mungkin si penjahat yang satunya lagi, kamu mah liar. Oke deh, Jaim. Penjahat yang satunya lagi dengan penuh rasa sakit, dia berkata, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nggak begitu, saudara. Penjahat yang satu, karena memang dia seorang yang jahat, memang dia penjahat, dia mungkin pembunuh, mungkin dia pemerkosa, mungkin dia penculik, mungkin dia segala macam. Kata-kata sampah yang dia selalu lakukan. Semua umpatan, semua tetek bengek, sampah, kebun binatang itu sudah dikeluarkan oleh si penjahat yang satu. Ketika dia ada di kayu salib, dia melihat banyak orang membuli dia, dia akan maki-maki orang-orang itu, bahkan dia akan ludahi segala macam. Karena apa? Karena pada dasarnya dia adalah orang yang bejat. Pada dasarnya dia adalah orang yang tidak baik. Pada dasarnya dia adalah orang yang sangat berdosa. Tidak ada kebaikan dalam dirinya, tidak ada kebaikan dalam hatinya. Yang ada adalah sumpah serapah, kutuk, maki-maki, amarah, marah-marah. Itu yang ada dalam hati si penjahat itu. Dan dia membuli Yesus. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Itu bukan pujian, saudara. Itu adalah dia membuli kepada Kristus. Kristus aja dibuli. Padahal pada saat dia akan mati pada saat itu. Dia sama sekali tidak menghargai dirinya. Dia sama sekali tidak menganggap dirinya itu akan diselamatkan. Kebun binatang keluar semuanya. Apapun juga yang jelek-jelek keluar semuanya. Itu penjahat yang pertama. Kita lihat penjahat yang kedua. Dua-duanya pasti melakukan hal yang sama karena dua-duanya dihukum bersamaan. Dua-duanya pasti melakukan level kejahatan yang sama karena dia juga sama-sama disalibkan. Mungkin keduanya juga awalnya mengutuki, awalnya sumpah serapah keluar, awalnya dia juga terus memaki-maki. Tapi setelah berjam-jam berada disalibkan bersama dengan Kristus, dia mulai merenung, dia mulai berpikir. Penjahat yang pertama terus dia keluar sampah dari mulutnya. Dia mulai berpikir, dia mulai melihat, dia mulai mendengar, dia mulai belajar, dia mulai merasakan, dia mulai merenungkan, dan akhirnya dia ambil kesimpulan. Yesus tidak sama dengan aku sebagai penjahat. Yesus tidak sama dengan engkau sebagai penjahat. Dengan engkau sebagai penjahat. Yesus tidak sama dengan engkau. Karena Yesus disalibkan bukan karena dia bersalah. Karena Yesus disalibkan bukan karena dia harus disalibkan. Dia menyadari bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia menyadari bahwa Yesus adalah luar biasa. Akhirnya si penjahat ini menghargai dirinya dengan berkata, Yesus, ingatlah aku. Aku orang berdosa. Aku orang yang seharusnya mati. Aku orang yang seharusnya binasa. Tapi Yesus, ingatlah aku kalau kau datang sebagai raja. Yesus bilang, ayat 43, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, bayangkan pada saat ini Yesus membentangkan tangannya. Next. Yesus dengan tersenyum bilang, kamu menghormati aku. Aku akan memberkati engkau. Tapi kalau kamu tidak menghormati aku tidak bisa menghormati, aku tidak bisa memberkati engkau. Percaya pada aku. Percayalah,
mungkin kau sulit, mungkin kau kecewa, mungkin kau dalam kesulitan ekonomi, mungkin kau tertindas. Percayalah kepadaku. Percaya, kamu hanya percaya. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain, kamu hanya percaya. Aku sudah buktikan kepada penjahat yang kedua, pada saat itu juga ada di Firdaus. Percaya apa yang menjadi bebanmu. Percaya kepada Tuhan, tadi dibicarakan adalah dengan mempercayai apa yang dikatakan dan firman-Nya. Yesus hanya dengan tersenyum dan tangannya mengundang kepada kita, yuk datang yuk, yuk percaya sama saya yuk, yuk hormati saya nih, hormati saya, hormati aku nih sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Raja di atas segala raja, maka aku akan mencurahkan berkat-Ku kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan membawa engkau kepada padang rumput yang hijau. Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau susah, janganlah engkau memiliki kesesakan. Mari datanglah kepadaku, semua yang berlelah dan berletih. Kita datang kepada Yesus, rasakan pelukan yang hangat. Next. Kita dipeluk oleh Yesus. Kita bilang, Yesus, ampuni aku. Aku tidak mempercayai engkau. Kadang aku tidak hormat kepada engkau. Ampuni aku, Yesus. Kadang aku merasa bahwa aku mengecewakan engkau. Bahkan aku kecewa kepada engkau. Aku mau belajar malam hari ini, Yesus. Aku mau, Tuhan. Aku mau menghormati engkau karena engkau yang sudah menolong Sakeus. Karena engkau yang sudah menolong penjahat itu. Tuhan, aku mau, Tuhan. Yesus memeluk engkau. Yesus mengusap-ngusap punggung engkau dan berkata, ayo nak, beri aku kesempatan memberkatimu. Beri kesempatan aku memberkatimu, nak. Percayalah kepadaku, hormatilah aku, hargailah aku. Karena ketika aku menghormati, engkau akan semakin beriman. Karena ketika engkau menghormati aku, maka engkau akan menjadi semakin terpelihara, karena Allah yang memelihara. Dengan kita menghormati diri kita, maka kita akan menghormati Kristus. Dengan kita menghormati diri kita, kita akan menghormati orang tua kita. Dengan kita menghormati diri kita, kita akan menghormati pemimpin kita. Dengan kita menghormati diri kita, kita akan menghormati orang lain. Intinya adalah kita bisa nggak menghormati diri kita. Kutuk atau berkat yang kita ucapkan buat diri kita. Yesus ingin memeluk kita. Yesus selalu merentangkan tangannya sambil tersenyum. Yuk, datang yuk. Yuk, mari gabung yuk. Yuk, aku akan memeluk engkau. Aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Aku akan memberikan jalan keluar buat engkau. Mungkin kesulitan ekonomi, mungkin kesulitan sakit penyakit, mungkin kesulitan dalam keluarga, mungkin kesulitan dalam perusahaan, mungkin kesulitan apapun juga. Yesus bilang, hormatilah aku. Hormatilah dirimu. Perkatakanlah perkataan-perkataan iman. Katakanlah perkataan-perkataan nubuatan untuk dirimu. Perkatakanlah perkataan-perkataan baik untuk dirimu. Perkatakanlah itu selalu. Yesus bilang begitu. Yuk, mari kita berdoa ya. Allah Bapa kami yang berkata dalam surga, hamba-Mu pada saat ini sudah selesai berbicara Tuhan. Hamba-Mu sungguh tidak bisa berkata-kata selain karena pertolongan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang sudah dibicarakan ini Tuhan menjadi rema bagi teman-teman yang lainnya Tuhan, bagi bapak-bapak ibu yang lainnya Tuhan. Menjadi suatu tindakan untuk lebih bisa menghormati lagi, baik menghormati kepada Engkau, kepada orang tua, kepada orang yang di atas, kepada orang lain, terutama bisa menghormati dirinya, bahwa dia sebagai orang yang beruntung, bahwa Allah sangat mengasihi dirinya, bahwa dia sangat diberkati. Itu yang terus dikata-katakan. Tuhan ampuni selama ini Tuhan jika kami kurang sekali menghormati Engkau Tuhan dan menghormati diri kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau Tuhan mulai saat ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dengan disengaja untuk menaruh hormat Tuhan. Kami dengan disengaja untuk bersikap hormat, bersikap patuh Tuhan kepada diri kami Tuhan, kepada orang tua kami, pemimpin kami, dan terutama kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini Tuhan. Terima kasih. Amin.